Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'd, hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian kitab tauhid yang ditampilkan dari kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan tambah ilmu, tambah amal, karena Allah telah memberikan keutamaan kepada Bani Adam bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Manusia akan memiliki keutamaan kalau dia memiliki ilmu, karena dengan ilmu bisa mengetahui dan bisa makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ilmu tidak hanya sekedar kita pahami, ilmu tidak hanya sekedar kita pelajari, tapi ilmu harus kita amalkan. Al-ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Apa yang kita punya kita amalkan, kita praktekkan. Sedangkan al-amal bil ilmi, amal itu harus dilandasi dengan ilmu. Kita berbuat, kita beribadah, melakukan sesuatu harus didasari dengan ilmu. Maka ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Maka mudah-mudahan kajian kita bisa menyebabkan kita jadi orang yang berilmu dan orang yang terus beramal atas ilmu yang dipelajarinya. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang kebesaran Allah yang dijelaskan melalui sifat dan asmanya. Wa qala Abu Umar At-Tolamakani fi Kitabil Usul. Berkata Abu Umar At-Tolamakani dalam kitab Al-Usul, ajma'al muslimuna min ahli sunnati ala an wastawa ala arsihi bizatihi. Kalangan muslimin dari ahlu sunnah, mereka menjelaskan bahwasanya Allah istawa. Ini masih menjelaskan istawa ya, bersemayam. Allah bersemayam di atas arasnya bizatihi, dengan zatnya. Wa qala fi hadzal kitab aidan ajma'a al-sunnati ala anna ta'ala istawa ala asyi'al haqiqati la 'alal majazi. Allah bersemayam di aras alal haqiqah, itu dengan sesungguhnya. La 'alal majazi, bukan karena kiasan, bukan kiasan. Allah sendiri sesungguhnya memang bersemayam di atas arasnya, bukan arti kiasan. Berarti betul-betul ya, sungguh
Allah itu secara hakikat berada di atas arasnya. Sumasa kau bisa nanti an maliki qawlihi. Kemudian juga menjelaskan dengan sanadnya dari Malik. Dia berkata, Allahu bis-samai wa ilmu fi kulli makan. Allah berada di langit, tetapi ilmunya ada di seluruh tempat. Bisa dibayangkan nggak, Bu? Bu, ya bayangkan dulu. Ini memang nggak sulit ya, lebih kepada pemikiran-pemikiran ya. Kan udah terbangun akidah dari awal, karena tidak sampai ke pemikiran filsafat ya. Tidak lepas dari landasan akliyahnya. Allah Subhanahu wa taala di langit, ilmunya meliputi seluruh tempat. Tidak ada satu tempat itu yang lepas dari pengetahuan Allah. Semuanya fi ilmihi, dalam pengetahuan Allah. Dimanapun tempatnya ya. Kita bersembunyi dimanapun, tidak akan lepas dari ilmunya atau pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Summa qala fi hadzal kitab ajma'al muslimuna min al-sunnah anna ma'na qawluhu wa huwa ma'akum aina kuntum wa nazalaka minal Qur'an anna dzalika ilmuhu. Wa anna Allah faqasamati bi dzatihi mustawa ala arsi kaifa yasha wa hadza lahu fi kitabihi. Mayoritas umat Islam bersepakat dari kalangan ahli sunnah makna ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia itu ma'akum bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, Allah akan membersamai kita, menyertai kita. Maksudnya apa? Maksud dari ayat itu adalah anadzalika ilmuhu, pengetahuan ilmunya Allah. Jadi kita dimanapun berada, Allah selalu mengetahui kita semuanya. Jadi kalau malam hari bangun, nggak usah khawatir, Bu, ya. Ibu bangun gak sih, bapaknya belum bangun ya, putranya belum bangun, nggak usah khawatir. Kenapa? Allah mengetahuinya. Allah dengan ilmunya tahu itu. Hal yang sepele sedikit pun Allah selalu membersamai kita. Sehingga orang yang yakin dengan Allah, ibadah itu ayam, Pak. Ayam dah. Ayam itu. Gak ada yang lihat terus tetap ibadah. Coba. Ayam itu. Dilihat orang yang gak tambah semangat. Ya kan? Dipuji orang yang tidak akan tambah semangat. Dicela orang tidak akan surut, tidak akan mundur dari ibadah pada Allah. Orang urusan sama manusia. Kenapa? Allah itu membersamai kita semuanya. Allah selalu melihat kita semuanya. Walaupun dalam hati kita ya, kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, nggak usah ditampakkan. Allah tahu ya. Allah tahu. Udah, ibadah itu memang al-ibadatu lillah. Ibadah itu hanya untuk Allah, nggak ada yang lainnya. Kalau ibadah kepada selain Allah macam-macam. Ada ibadah musiman. Wah ini musim ibadah, ayo beribadah. Ini musim sepi, ora usah. Itu ya. Itu kalau apa? Ibadahnya karena lillahi.
Tapi kalau ibadah lillah itu ya istiqomah. Coba ayam yang mana? Ibadah karena Allah, ibadah pada selain Allah. Ayam yang mana? Ayam yang ibadahnya karena Allah. Di rumah ibadah yuk ayam, zikir, doa, sholat, wudhu dan sebagainya. Ayam. Di tempat lain juga kita lakukan. Ayam. Banyak orang yang saya lakukan. Gak ada orang juga saya lakukan. Di shopping ya saya lakukan, tidak di shopping juga saya lakukan. Betul gak? Itulah yang namanya ibadah lillahi ta'ala. Itu salah satu syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu membersamai kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita harus yakin tuh Pak ya. Harus yakin ya Bu ya. Yakin Allah dengan ilmunya selalu melihat kita. Itu yang ibadah. Kalau yang maksiat, hati-hati. Hati. Seperti puasa Ramadan, kenapa siang hari di rumah sendirian tidak berani minum? Kan puasa mengajari kita itu. Kita sedang puasa, puasa sunnah ya. Puasa sunnah hari Kamis. Siangnya udah panas banget, hausnya luar biasa dan sebagainya. Di rumah sendirian, nggak ada yang lain. Oh di kulkas ada jus, minum satu teguk saja. Berani nggak? Tuh. Itu puasa dicontoh untuk ibadah yang lainnya. Kenapa? Nanti walaupun gak ada orang saya minum, berarti puasa saya batal. Itu sudah mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan keseharian. Nah, bisa diterapkan dalam ibadah-ibadah yang lainnya, terapkan di sana. Wa anna Allah fawqa samawati bi dzati mustawa ala arsy kaifa syaa. Dan Allah itu di atas as-samawat, di atas langit. Berarti tidak hanya di atas langit, tapi di atas seluruh langit. Bi dzati, secara zatnya. Kemudian mustawa alal arsy, kemudian bersemayam di aras. Kaifa syaa, sesukanya. Sesukanya Allah. Karena Allah Maha Kuasa, mau berbuat apapun bisa, mampu. Tidak ada yang membatasi, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menyuruh. Itulah yang namanya kekuasaan Allah. Tapi kekuasaan manusia tidak boleh semena-mena, tidak boleh sesukanya. Kenapa? Dibatasi dengan ilmu yang dimilikinya. Yang dilakukan Allah walaupun semaunya Allah, itu karena ilmu, karena hikmahnya. Karena ada ilmu yang dimiliki, ada hikmah di balik itu semuanya untuk kemaslahatan makhluk. Tapi kalau manusia semena-mena sudah tidak berilmu, sagelumai, dampaknya adalah kebaikan atau keburukan? Hadirin rahimahullah. Wa hadza kasirun fi kalam as-sahabati wa tabi'in wal a'immah. Pendapat yang menunjukkan hal yang demikian sangat banyak dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam. Apa bedanya? Sahabat itu adalah yang hidup pada masa Nabi, berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Wa tabi'in adalah orang yang enggak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat Nabi. Itu namanya tabi'in dan beriman. Yang tidak beriman bukan dikatakan tabi'in, ya. Ketemu sahabat tapi enggak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah, itu namanya bukan tabi'in. Wal a'immah, imam-imam
ini adalah para ahli ilmi ya, bisa dari kalangan ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis dan sebagainya ya. Nah, kalau misalkan ahli fikih ya, kita ada Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, rahimahullah taala gitu ya. Ahli hadis ya ada Imam Bukhari, Imam An-Nasai, Imam Tirmidzi, wa ghairuhum dan lain sebagainya. Ahli tafsir juga banyak. Di sana ahli tafsir itu adalah para imam. Nah, kalangan para sahabat, para tabi'in dan para imam-imam itu asbatu ma asbatullah fi kitabi ala lisani rasulihi ala haqiqati ala mal bijalali wa azumahi wa nafu'an musyabahatul mahluqina wa la yumathilu wa la yaqifu kama zakarna dzalika fi hadzal bab. Nah, mereka itu menetapkan bahwasanya ketetapan yang ada di dalam kitab Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya Allah itu adalah betul-betul bersemayam, yang berkaitan pula dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, semuanya adalah hakiki, benar, ya, benar itu. Dan mereka menafikan, meninggalkan tentang mutasyabihan al-makhluqina, penyeruan kepada makhluk. Meskipun mereka bersepakat bahwa Allah itu memiliki beberapa sifat, Allah bersemayam, tetapi mereka meninggalkan mutasyabih, penyerupaan al-makhluqina kepada makhluk. Jadi mereka tidak berani menyamakan. Contohnya, oh Allah Maha melihat, kita juga bisa melihat, nanti melihat kita dengan Allah sama. Itu namanya mutasyabih. Sudah menyerupakan ya, sudah menyerupakan. Ini para sahabat tapi dan para imam nggak berani. Mereka punya keyakinan itu, tapi nggak berani menyamakan. Mereka meninggalkan yang mutasyabih. Baru penyerupaan itu enggak. Walau yumasiluna, dan mereka tidak ya sama menyerupakan yang sejenis. Walau yaqifu, dan mereka tidak menanyakan bagaimana. Walau yaqifu, para sahabat tabi'in a'immah tidak menanyakan bagaimana Allah bersemayamnya, bagaimana Allah melihatnya, bagaimana Allah melihatnya, tidak pernah ditanyakan. Karena apa? Itu hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Nah, kemarin Imam Malik ketika ditanya bagaimana Allah bersemayam, sampai gini apa? Dredeg ya, dredeg, kemudian apa? Seperti mau marah ke Imam Malik karena ditanya bagaimana? Kok bagaimana Allah bersemayam? Nanti jangan tanyakan saya. punya keyakinan saja, tanya yang lain ya, tanya yang lain itu. Jadi Allah itu udah bersemayam, yakin itu yang aja. Allah itu punya kitab, risalah. Nabi tugasnya adalah menyampaikan, kita tugasnya beriman. Udah, tugasnya masing-masing. Allah memiliki risalah, Nabi yang menerimanya, kemudian menyampaikan kepada umatnya. Tugas kita adalah beriman. Tugas kita adalah beriman, mempercayainya. Wa qala Hafidz Az-Zahabi, berkata Imam Al-Hafidz Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini saya punya kitab namanya Al-Kabair ya. Itu cerita tentang dosa-dosa besar. Wa awalu waktu Samiat maqalata man ankara Allah faqal arsi wa huwal Sa'ada bin Dirham. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya waktu yang pertama orang mengingkari tentang Allah ini faqal ars, Allah itu di atas aras, itu di
yang mengingkari. Yang ia dengar, orang yang pertama mengingkari adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Ini namanya. Wa kadzalika ankara jami' as-sifati. Dia mengingkari seluruh sifat-sifat Allah. Allah enggak punya sifat. Kalau Allah punya sifat-sifat, lalu ditanyakan lagi, dan sifat Allah itu zatnya Allah sendiri atau ciptaan Allah? Kalau zatnya sendiri, berarti Allah tidak satu. Kemudian kalau dari ciptaan Allah, berarti sifat itu makhluk. Kalau makhluk sama dengan kita. Tambah pusing kan? Nah, ini kalau dikaji sampai ke sana. Nah, maka saya bukan dikit aja bahwa orang yang pertama mengingkari adalah Ja'ad bin Dirham, mengingkari seluruh sifat Allah. Wa qatalahu Khalid bin Abdul Qasri. Wa qissatuhu masyhura. Tetapi orang itu dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Kisahnya sangat masyhur. Faqadil maqalah anul Jahm bin Sufyan, Imamul Jahmiyah. Nah, kemudian pendapat Ja'ad bin Dirham, karena dia punya pendapat tidak percaya dengan seluruh sifat Allah, meskipun dia sudah dibunuh, sudah meninggal dunia, ada yang masih mengikuti pendapatnya. Siapa itu? Al-Jahm bin Sufyan, Imamul Jahmiyah, yaitu pemimpin aliran Al-Jahmiyah. Jahmiyah itu tadi pemikiran adalah tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Enggak ada asmaul husna. Tidak ada sifat Allah, yang ada hanya Allah. Enggak ada yang lain. Karena pemikirannya kalau Allah punya sifat, sifat itu zatnya Allah atau ciptaannya Allah, macam itu. Ya, cukup pasti kalau didiskusikan ya. Tapi ada yang nanti bisa ada kebablasan ya. Basaruha wa tajla bis subhati wa kana fi ahli asis tabi'in fantara maqalata a'immatu dzalikal asr misal Auza'i wa Abu Hanifah wa Malik wa Lais bin Sa'id wa Thawri wa Hamad bin Zaid wa Hamad bin Salama wa Abdul Mubarak wa min ba'dihim min a'immatil huda. Kapan terjadi hal itu? Terjadi pada akhir masa tabi'in, terjadi itu. Pemikiran ini terjadi pada masa akhir tabi'in. Berarti tabi'in akhir sudah orang-orang yang pernah berjumpa dengan sahabat sudah mulai terakhir. Nah, di akhir masa itu ada pemikiran Jahmiyah yang dipelopori oleh namanya juga Al-Jahm bin Sufyan. Jahm bin Sufyan. Banyak ada namanya aliran Jahmiyah. Jahmiyah adalah aliran yang tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Jadi kalau misalkan ada nazam asmuna ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbina, wassalatu wassalam ila akhirih, ya, itu dianggap rusak menurut aliran ini, karena Allah nggak punya sifat-sifat yang kayak gitu. Tetapi semua makalah tahu, semua pendapat-pendapatnya saat itu ditolak oleh para ulama. Misalkan Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Malik, Lais bin Sa'ad As-Thawri, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salama, Ibnu Mubarak, dan orang-orang yang setelah mereka dari kalangan a'immatul huda, para imam yang mendapatkan petunjuk, ahli ilmu yang mendapatkan petunjuk dari kalangan ada ahli hadis dan sebagainya. Mereka sama-sama mengingkari Jahmiyah itu.
Faqala al-Auza'i Imamul Al-Syam ala ra'sil khamsina wa mi'ah inda dhuhri hadhil maqalah. Berkata Al-Auza'i, pemimpin negeri Syam. Syam itu mana ya? Syam masih ingat? Irak, Suriah sama mana? Syam itu sekarang 5 negara ya? Sekarang 5 negara. Negeri Syam itu dulu kan ada perjalanan ya, Mekah ke Syam, Madinah ke Syam itu ada. Syam itu sekarang tidak ada namanya Syam, tapi sudah berubah jadi 5 negara yang berada di daerah Palestina dan sekitarnya. Nah, itu namanya negeri Syam. Al-Auza'i adalah imam penduduk negeri Syam. Terjadi pada tahun Al-Khamsin wa Mi'ah. Khamsin berapa? Khamsin 50, Mi'ah 100. Jadi pada tahun 150 Hijriah, sekitar itu. Ini kejadian ini. Menurut kitab ini adalah demikian. Makalah ini, pendapat dari Jamiyah ini, menurut Al-Auza'i itu adalah terjadi pada tahun 150 Hijriah. Ya sudah kalangan, nanti di awal dikatakan kalangan akhir tabi'in, sudah mulai masuk ke tabi'in, orang yang tidak ketemu Nabi, tidak ketemu sahabat, tapi ketemu dengan orang yang ketemu sahabat Nabi. Nah, itu tabi'in. Panjang lagi ya, tabi'in. Panjang lagi tabi'in yang 4 gitu ya. Nah, tapi udah enggak masyhur ya. Masyhurnya tabi'in dan tabi'in gitu ya. Yang masyhur itu 3. Jadi pada masa Nabi dan sahabat, kemudian masa tabi'in, kemudian tabi'in adalah generasi terbaik menurut salah satu riwayat. Era umati qarni gitu ya. Summa ladina yalunahum, Sebaik-baik generasi adalah generasi saya, yaitu Nabi dan para sahabat. Summa ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu tabi'in. Summa ladina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in. Tapi ada juga yang mengatakan summa ladina yalunahum salah sama 3 kali. Berarti tabi'in. Wallahu a'lam. Sami'tu al-Auza'i yaqulu kunna wattabi'una mutawafiruna naqul. Ini bagi kalangan para tabi'in yang jumlahnya sangat, mereka berkata, innallaha fawqa arsyihi. Sesungguhnya Allah itu di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima waradat bis-sunnati min sifatihi. Dan kami itu percaya dengan apa yang ada dijelaskan dalam sunnah. Jadi para tabi'in itu mereka punya keyakinan Allah itu berada di atas arsy, dan kami beriman dasarnya adalah dari sunnah-sunnahnya min sifatihi, yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Baihaqi bisifati wa riwayati a'immati siqab. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang Imam Syafi'i. Enggak apa disambilan. Ibu-ibu dapat minum enggak? Monggo. Baqala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, lillahi asma'u wa sifati la yasau ahadan raddaha wa man khalafa ba'da subutil hujjah alaihi kufrun. Imam Syafi'i tegas, Allah itu memiliki nama-nama dan sifat. Nama-nama dan
yang tidak bisa ditolak oleh salah seorang pun. Maka barang siapa yang menyelisih setelah jelasnya hujah argumen, maka dia termasuk kafir. Imam Syafi'i juga tegas ya, secara kafir dia kafir, kufrun. Nah, orang yang tidak percaya dengan sifat dan asma Allah, menurut beliau dia adalah orang yang kafir. Berarti orang yang tidak beriman. Fama Abu Qiyamil Hujjati fa innahu ya'zuru bil jahdi Tersabitu hadha sifati wa danil tasbihi amma nafa'an sifat qala laisa kamil syai'u wa wasami'ul basir. Adapun orang yang menolak asma dan sifat Allah sebelum ada sumber dasar-dasar yang dipenuhi, maka karena kebodohannya itu maka tidak mengapa, karena pengetahuannya belum sampai. Tapi setelah pengetahuan sampai, maka dikatakan sebagai orang yang kafir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan, meniadakan terhadap dirinya tentang tasbih, tentang penyerupaan, sebagaimana firman-Nya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini dasarnya. Maka Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk berbeda dengan Allah. Orang buat patung sama orangnya beda nggak? Beda. Antara pembuat dengan yang dibuat beda. Allah menciptakan manusia, maka tidak mungkin manusia sama dengan Allah. Apalagi manusia lebih baik dari Allah. Maka pencipta itu lebih baik. Orang yang membuat mic ini dengan mic-nya baik mana? Baik yang membuatnya. Nah, itu keyakinan seorang mukmin. Dan meyakini Allah tidak harus ketemu dengan Allah. Kita melihat ciptaannya Allah itu sudah menunjukkan adanya pencipta, ada khalik. Minuman ini ya, ada yang buat nggak? Ada kan? Kita percaya nggak? Walaupun tidak pernah ketemu. Saya nggak pernah ketemu sama pembuat minuman ini, tapi saya percaya ada yang membuatnya. Jadi harus ketemu. Tapi mesti ada yang tidak mungkin ada dengan sendirinya. Manusia ada, jagat raya ini ada. Kalau ada pasti ada kreatornya, ada penciptanya. Siapa? Ya Allah Rabbul Alamin. Maka tanda adanya Allah salah satunya ada ciptaannya. Jadi jagat raya ini bukan ada dengan sendirinya ya, tidak ada. Apalagi ada mengatakan apa ya biasanya ya, kebetulan, nggak ada kebetulan di dunia ini ya. Ya ini saya kebetulan lewat sini jadi mampir gitu. Saya kadang tidak sependapat ya. Kalau ada orang mengatakan kebetulan, saya kebetulan lewat ini jadi mampir gitu. Ini siapa pendapatnya? Karena semuanya diatur oleh mana? Yudabirul amr. Itu kan yang kemarin ya. Allah itu yang mengatur seluruh perkara. Maka ada yang kebetulan gitu ya. Nah, kebetulan saja ketemu di sini bareng bisa ngobrol. Ya Allah yang pertemukan. Nah, di sini lagi ya. Ini panjang dalam masalah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ada dasarnya Al-Quran
itu apa? Nggak ada keterangan ayat surat berapa. Saya cari. Saya kata Asy-Syura ayat 42. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak ada sesuatu pun yang bisa semisal, sepadan dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia itu adalah zat yang as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Mendengar dan melihatnya beda dengan kita. Mendengarkan kita kadang lama-lama ngantuk, nggak dengar, ya enggak? Allah nggak mungkin begitu. Melihat kita, dia lama-lama nggak bisa melihat. Itulah manusia. Dan makin ke sana makin dikurangi, gitu ya. Kita itu makin dikurangi. Jadi kalau kita makin besar, kalau makin sehat itu ya tidak sunatullah apa ya. Makin hari kita makin dikurangi fisiknya Pak. Makin bulan kita dikurangi proses penciptaannya. Dulu pipi saya kencang, sekarang dulu mata saya tajam, nggak pakai kacamata bisa baca diri kita. Sekarang bisa tapi harus sekarang kalau pakai ini, nah kelihatan sama ya. Dulu gigi kita masih lengkap, sekarang itu rambut kita hitam semuanya. Sekarang dulu makan kita bisa sehari berkali-kali ya. Kalau makan nambah ya, ya enggak. Kalau waktu masih muda gitu makan itu luar biasa. Sekarang satu piring belum tentu habis. Tuh, itulah yang namanya dunia. Lama-lama Allah cabut nanti dah seluruh kenikmatannya, ya. Aman amir naqis fil khalqi, dalam surat Yasin ya. Siapa yang saya panjangkan umurnya, saya kurangi proses penciptaannya. Itu sunatullah. Tinggal kita ikhlas apa tidak. Ojo bersuruh ya Bu ya. Ojo bersuruh, walaupun kadang dikasih sakit, kasih loyo, encoke kambuh, jangan bersuruh. Harus ikhlas. Karena memang begitu. Kalau ingin tetap segar ya mudah terus. Nanti kalau di surga ya, di surga itu semuanya mudah, beban. Semuanya adalah mudah nanti di surga. Di sini kita nanti akan hilang, habis, mati ya. Nanti di surga mudah belia lagi. Ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Saqaul Musannif Ta'ala Mukhtasar walladhi fi Sunani Abu Dawud. Anil Abbas bin Abdul Muttalib qala kuntu fil bahta fi sabaqi Rasul sallallahu alaihi wasallam famarrtu bihim sahabatu fanadalla faqala ma tasmauna hadhihi qalu ashab qalu wal mazan qala wal an qalu wal an qala Abu Dawud lam atqanil anal jayyidan. Ada sebuah hadis menarik, saya baca terjemahnya dulu ya katanya. Ada sebuah hadis mata begini. Ada para sahabat, salah satunya adalah dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bersama dengan satu rombongan. Kemudian famarok sab lewat apa? Satu awan. Awan tahu ya? Di atas awan lewat. Kemudian Nabi melihatnya. Nabi mengatakan, apa yang kamu, apa namanya itu? Mata semua hari itu apa namanya? Sahabat mengatakan kalau ashab. Oh itu apa Nabi? Qala al-mazan, ditambahi itu juga mendung. Tidak hanya sekedar awan, tapi mendung. Qalu wal mazan. Maka sahabat mengatakan al-mazan. Qala al-anam. Kemudian apa? Al-anam. Oh itu al-anam. Qalu wal anam. Qala Abu Dawud. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu ya yang bisa saya baca.
nanti kita akan pada pertemuan datang. Mungkin besok selesai atau 2 pertemuan lagi ya. Kalau besok selesai alhamdulillah ya. Nanti tadi kajian saya selesai tuntas ya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika